kalau kebayang ya, masjid. Ini masjid kan ya. Ini makam yang di atas, yang ada aki dan lain-lain. Sebelah sini toilet. Ini kan ada pintu. Pintu dari masjid. Nah, ini juga ada pintu nih sini. Ini tuh benteng. Benteng punya orang, tanah orang. Makam di sini tuh generasi ke-1 masuk. Nah, yang di bawah yang udah ada bentuk, udah ada makam keluarga Susio dan Setiabudi. Contoh di sini. Ini masuk 8 kuburan, 8 makam, 8 orang. Yang sebelah sini keluarga Mang Anda. Udah jelas kalau ini sih. Nah, terus di sini ada tanah kosong sedikit. Nah, di sini ada lahan luas lagi. Sudah dikapling-kapling lagi 8. Kayak di sini ini kan 8. Di sini juga dikapling. Kalau di sini urut kacang dari terbesar sampai ke kecil 8 orang karena Ita sama Dadi nggak ada keluarganya. Jadi nggak ada turunannya, jadi nggak ada. Kenapa 8 bukan 10? Di sini juga 8 karena turunan Dadi dan Ita nggak ada. Di sini urut kacang karena wasiat dari Aki Suendi. Urutnya juga begini: Atin, Endit, Dedi, Ice, Susio, Dodi, Dudi, dan In. Nah, di sini nggak urut kacang. Nah, di sini yang beresin banyaknya Waice. Ya, Waice pengen di pinggir. Di sini kan nggak ada. Ini mah kesepakatan kita, bukan dari Aki Suendi. Om Dodi pengen di sini karena ngurusin lahnya gitunya. Pengen kedua di sini. Karena apa? Yang urut kacang ini Om Dodi paling belakang. Di sini bisnisnya juga ngurusin juga, beli apa tanda nama-nama ini. Jadi yang keempat di sini. Terus Biin juga ikut ngurusin waktu itu di sebelah sini. Jadi ini Watin. Nah, di sini Om Dedi sama Om Dodi di belakang karena ya nggak ngurusin. Karena memang ini bukan urut kacang, bukan dari ini kesepakatan kita aja. Gitu. Jadi inisiatif kita, saya ngerasa ngurut nggak mau di belakang lagi di depan gitu lah. Punten ini ke yang lain. Yang lain juga nggak ada protes sih, terserah aja. Jadi itu aja yang di sini mah gitu loh. Jadi di sini tuh bisa masuk 8, di sini bisa masuk 24. Bisa lebih malah 24 tuh karena udah punya Bu Ice tuh 24 tuh gede-gede makam tuh. Sebenarnya makam kan kalau di makam umum kecil-kecil bisa sebenarnya. Kita tuh buat petaknya tuh gede-gede 24 tuh. Jadi apalagi yang ini mah belum dipetak-petak kotak-kotak kayak yang di bawah sini. Ini kita masih belum rata kecuali punya Waice. Bawah sini bisa kalau mau diratain sih gitu. Tergantung kita kan sebenarnya gitu. Nah, ini tuh di sini sama di sini udah yakin anak cucu bisa masuk. Nah, kalau 8 tambah 24 tadi udah berapa? 30. Keluarga tuh Untuk yang apa? Memakamkan keluarga di sini kan harus ada yang gali. Nah, selama ini memang dari Waice ngegali. Nah, ngegali tuh memang orang-orang sini ngegali makam ya kalau yang meninggal. Nah, proses pemakaman itu harus ada tukang gali ya. Nah, tukang gali yang udah selama ini yang saya tahu itu kita kan nggak bisa nentuin 5 orang aja. Nah, yang selama ini tuh selalu ayo ke gali, yang datang tuh selalu lebih dari 10. Ya, kita kan nggak bisa janganlah 5 aja, nggak bisa begitu. Nah, selama ini tuh proses waktu misalnya ada yang meninggal yang di Bandung ataupun di mana, kita kan harus kontak ke Majalaya untuk makam di mana tempatnya, siapa dan di mana. Nah, terus kan harus ngubungin tukang gali. Kebetulan di sana kita ada saudara Maisaro. Selama ini kalau waktu dulu Ihat atau Engkus ya, ada saudara yang laki. Tapi yang perempuan Maisaro itu kita selama ini karena dia komunikasi dengan kita tuh bagus Maisaro tuh. Nah, Maisaro itu kan waktu manggil tukang kubur kan harus dibayar tukang kubur tuh ya. Nah, itu belum ada yang mikirin selama ini Waice. Nah, proses penggalian kubur. Nah, harus ada datang perwakilan dari kita di sini. Harus apa? Harus ada yang datang ke sana. Harus ada yang ngurusin. datang. Nah, kalau misalnya ada yang makamnya meninggal, di sini nih tempatnya. Berarti kalau misalnya ada yang meninggal, harus ada yang inisiatif untuk telepon Maisaro dan kita harus ke sana lah gitu. Dan harus datang ke Majalaya untuk komunikasi pasang tenda, siapa kuburannya di sebelah mana. Yang gali berapa orang. Terus setelah datang gali kan sebelum jenazah datang harus udah selesai.
Jadi kita harus ngawasin lah istilahnya gitunya. Sebaiknya ngawasin, gali. Nah proses penggalian tuh mereka yang udah biasa tuh minta air minum lah ya, wajar. Air minum, kopi sama rokok. Makan siang mah nanti setelahnya biasanya dus gitu ya. Nah waktu penggalian nih dia aqua lah ya, aqua nggak banyak sih kalau 12 orang biasanya suka minta kopi sama rokok. Itu udah penggalian, udah sesuai yang kita inginkan penggalian. Terus mereka juga suka nanya samak apa, tiker untuk alas, bukan alas apa ya, alas waktu pengurukan tanah kan dihalasin tiker dulu. Sama kain, tapi biasanya mah kain samping tuh udah dari tempat yang bersangkutan biasanya. Kain ini kan diselimutin Kain gitu samping tuh bahasa Indonesia namanya kain lah ya. Karena ada beberapa juga yang belum siap, karena di sana tuh biasanya untuk nutupin jenazah di waktu disolatin apa di Majalaya gitu loh. Tapi biasanya ada yang enggak. Bagi-bagi amplop ya sisi ya. Bagi-bagi amplop. Enggak, bagi amplop ke yang datang, ke yang itu. Tapi itu udah dihilangin, lebaran aja. Zaman dulu ya, Itu kalau dulu. ngomongin cerita zaman dulu. Nah, itu jadi uang yang keluar tuh itu. Biasanya juga tenda, tergantung. Kalau panas atau hujan suka sewa tenda. Tenda ya tenda satu gitu ya, enggak ya saya nggak tahu persis tendanya berapa tenda tuh gitu. Tenda yang satu kotak 4x4 lah gitu. Selama ini gitu. Jadi selama ini uang tuh hanya ditanggulangi selama ini oleh Waice. Nah, proses uang itu waktu kita ngutus orang ke sana dari kita keluarga ya. Oh kaburan di sini udah mulai keluar uang untuk beli samak, tiker, untuk minum si tukang gali itu kan lama, kopinya, rokoknya, nah itu jadi udah keluar uang gitu di situ. Kalau ongkosnya mah ongkos buruh galinya mah setelah pemakaman harus sebaiknya langsung setelah pemakaman udah langsung sama ustadz sama tukang galinya tuh udah langsung bayar di situ sebelum kita bubar gitu. Itu lebih baik gitu daripada udah di rumah. Karena pemakaman kita harus bayar ya. Ya. Sama aja. Itu aja.